Siapa lagi kalau bukan Sanjay Mulani? Yeay. Halo, selamat siang. Saya baru lewat, cuma lihat siapa tuh cantik gitu kan. Aku langsung ngomong panitia, yang di pojok siapa? Aku bilang gitu kan. Oh itu namanya Cinta Peserta, saya mau ketemu dong. Aku coba sekitar 3 bulan, baru dia mengokekan untuk datang ke MD. Wow, perjuangan ya. Aku bilang sama tim aku, kejar. Tadi saya mau kenalin gitu kan. Pas ketemu baru duduk, feeling juga Pak Manas. Aku langsung dipanggil, Malin. Gue bilang anaknya belum mau loh. Aku nggak tahu caranya gimana, itu Malin. Gitu. Okay. Ya udah saya coba screen test. Aku bilang, Mbak nggak mau screen test Mbak, karena dulu aku nggak pengen. Jadi sebetulnya sih nggak ada kategori ya Mbak. Sebetulnya ya? Basically kalau emang cocok suatu peran dan berhasil, unsur luck kayaknya ada juga ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan guys, kali ini sebelah saya tuh ada cowok ganteng ya. Waduh, kenapa dibilang ganteng? Karena tiap hari dia ketemu sama cowok-cowok ganteng dan cewek-cewek cantik. Why? Karena dia adalah casting director dari yang namanya MD Entertainment. Tahu dong MD Entertainment? Kalau saya tahu ya, karena ini adalah pecahan, bener gak sih? Iya. Nanti yang cerita bukan saya ya, tapi intinya ini casting director ini adalah seseorang yang menentukan bagaimana sebuah film itu hits atau tidak hits di masyarakat. Nah, siapa lagi kalau bukan Sanjay Mulani? Yeay. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Jadi ini adalah di balik layarnya kesuksesan MD Entertainment mendapatkan piala-piala dari berbagai macam event. Seluruh tim sih Mbak, bukan cuma saya. Kita satu tim dalam bekerja. Iya, tapi kalau casting director tuh kan punya six sense ya? Iya. Apa seven sense? Six dulu deh ya. Six dulu. Iya kan? Bener nggak? Ya kalau saya lumayan menggunakan feeling sih. Iya. Ada itu kepake sekali gitu loh. Setiap melihat suatu talent yang baru untuk potensi dan segala macam di awal saya bermain dengan feelings dulu sih. Ya walaupun nggak 100% feeling selalu benar, tapi maksudnya puji Tuhan selama ini yang saya rasa jadi nih bisa gitu loh, bisa. Walaupun balik lagi semua ke manusianya ya. Betul. Contohnya kalau nggak salah yang punya feeling bahwa seorang Cinta Laura akan ngehits, ya kan? Itu Sanjay bukan sih? Iya betul. Terus siapa lagi? Sebetulnya Cinta Laura itu berawal kalau waktu itu kan zaman dulu itu banyak sekali ajang-ajang pemilihan model. Oh iya, tahun berapa tuh? 2000-an ya? 2005 sekitar segitu. Pokoknya dari zaman itu tuh emang selalu ada kan ajang pemilihan model, pemilihan ini, dan aku kebanyakan diminta hadir untuk menjadi salah satu jurinya. Jadi emang dari situ buat saya juga ada pekerjaan yang senada ya, karena saya datang, saya lihat ada yang bagus, pasti saya ambil gitu kan. Karena buat saya kita selalu industri ini butuh terus dengan new talent, wajah baru, ya, new dan potensi yang pastinya harus punya potensi. Jadi aku pikir setiap ada event, setiap ada undangan seperti itu, saya pasti mau datang. Karena saya pikir we need. So saya ke situ. Kalau Cinta Laura itu kebetulan emang dia salah satu peserta di situ. Emang awalnya saya cuma lihat dia cuma lagi duduk di pojok, karena itu tuh dia masih 13 tahun kalau nggak salah, masih malu banget, belum bisa apa-apa. Itu di Jakarta apa di Bali? Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta. Terus saya langsung saya baru lewat, cuma lihat siapa tuh cantik gitu kan. Aku langsung ngomong panitia, yang di pojok siapa? Aku bilang gitu kan. Oh itu namanya Cinta Peserta, saya mau ketemu dong. Aku bilang gitu. Terus mereka bilang nggak bisa sekarang Mas, ntar kan ini masih mau penjurian dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, abis ini saya mau ketemu cantik. Jadi apa yang padahal baru lewat doang ya? Iya, apa bau-baunya? Jangan-jangan dia pakai minyak apa gitu? Gak juga. Soalnya kadang-kadang kan orang mesti kayak saya nih dulu ya, kan ditemukan oleh Bang Nasri Cepi, almarhum. Nah itu saya juga gitu, dia lagi duduk, aku lagi ngantri. Tapi kan dia mengamati aku katanya hampir 15 menit. Ini baru lewat gitu kok langsung, apa yang membuat wajahnya doang apa?
itu waktu kita juga harus pungkirin ya, sometimes kita melihat seorang mungkin look dulu. Kalau look dulu ya. kan wajar ya, maksudnya untuk berada di dunia industri nggak semua harus cantik dan cakep, tapi salah satu syarat utama untuk menjadi main talent kan itu yang kita jual. Kita pengen penonton juga ingin matanya dimanjakan dengan melihat yang bagus-bagus lah kasarnya. Walaupun dalam suatu produksi nggak semua harus cantik dan cakep. Ada banyak karakter-karakter yang kita butuhkan spesifik orang yang karakteristik. Itu kita bisa cari dan ada. Tapi kan maksudnya kalau untuk modal utama harus kita akuin kan, itu penting gitu kan. Yang paling lucu tuh waktu aku ketemu Fachri Albar, Mbak. Saya selalu cerita soal ini karena buat aku sesuatu yang unik, tapi ya puji Tuhan akhirnya dapat dan jadi dia menjadi seseorang sampai sekarang. Itu di salah satu mall di Jakarta. Oh, dia itu lagi juga makan. gitu? Aku cuma lewat, Mbak. Oh, jadi dia lagi makan, aku naik eskalator, aku sama tim saya, satu asisten saya cuma nengok gitu, lagi naik, dia di restoran tuh. Dek, tuh siapa? Cakep loh, aku bilang gitu. Temuin yuk. Aku nggak tahu dia siapa. Aku cuma udah naik eskalator, balik turun, kita masuk ke restoran itu. Aku bilang ini ganteng loh, beneran loh. Terus aku langsung kasih kartu nama. Aku bilang dia lagi makan rame-rame padahal gitu kan. Dan saya nggak tahu dia siapa, dia anaknya siapa saya belum tahu. Padahal anaknya Ahmad Albar dan Bu Rini Esbono. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya kasih kartu nama, dia juga cuek banget gitu kan, karena emang tidak tertarik sebetulnya. Aku dari MD, bla bla mau casting apa enggak. Dia cuma ngeliat gini, lagi makan rame-rame, maaf ya saya ganggu, aku bilang gitu. Ini kartu nama aku, minta nomor telepon. Udah, dia cuma kasih nomor telepon, aku pergi. Udah, aku telepon, belum ada WhatsApp, tuh waktu zaman tahun 2000-an belum ada WhatsApp. Aku telepon, aku SMS, no reply. oh dia malah nggak interest sama sekali? Enggak, akhirnya aku cuma bilang sama asisten aku, saya nggak mau tau gimana caranya. Asisten aku bilang cewek, asisten aku cewek. Dia Fachri Albar cowok, kamu kejar, saya harus dapat. Wow. Karena aku lagi produksi waktu itu mau bikin Malin Kundang. Oh iya benar, akhirnya dapat penghargaan dia kalau nggak salah. Wow. Aku lagi cari sosok Malin Kundang. Karena emang maunya yang baru, kalau bisa punya potensi. Karena ibunya itu waktu decided Desi Ratnasari kan, jadi ibunya Malin. So aku pikir, aku mau coba ini anak kayaknya oke nih gitu kan. Aku coba sekitar 3 bulan, baru dia mengokekan untuk datang ke MD. Wow, perjuangan ya. Aku bilang sama tim aku, kejar. Dia nongkrong di mana kamu datengin. Dia kemana kamu datengin. Jadi itu akhirnya buah dari kesabaran 3 bulan itu dipantengin terus sampai akhirnya dia mau. Dia datang pun nggak mau casting, Mbak. Cuman emang mungkin antara dia lagi kuliah, udah mulai kerja, Jadi emang antara niat dan gak niat gitu kan. Pas ketemu, ngobrol, saya baru tahu ternyata dia anaknya Ya, Ahmad Albar dan Ibu Rini Esbono. Udah ketemu Pak Manoj lah gitu kan. Aku bilang, Pak ini saya mau kenalin gitu kan. Pas ketemu baru duduk, feeling juga Pak Manoj. Aku langsung dipanggil Malin. Gue bilang anaknya belum mau loh. Aku nggak tahu caranya gimana, itu Malin. Ngomong gitu. Ya udah saya coba screen test. Aku bilang gitu. Mbak nggak mau screen test, Mbak, karena dulu aku nggak pede. Aku nggak pede kata dia. Aduh. Justru karena nggak pede ya. Aku sampai stres. Oke, gimana caranya convince dia untuk oke. Aku cuma mau lihat di kamera. Sometimes kan look personally cakep, iya, suka di kamera face, ya kan. So aku cuma mau di kamera, perkenalan diri aja. At least I know angle sini bagus gitu kan. Oke, itu dia oke. Halo, nama bla bla bla, udah. Dia keluar, aku bilang sama tim aku lagi, cari nomor telepon bapak ibunya. Maksudnya supaya dia mau. Masuk. Oh, tetap ya. Akhirnya dapat tuh. Dapat, karena dapat nomor telepon ibunya kan. Aku telepon sama ibunya dulu. Aku ngobrol sama Mbak Rini, aku ngobrol, Mbak aku dari MD gini-gini, aku mau nawarin Fachri Malin Kundang, aku kirim ke ibu skripnya ya. Oh nggak apa-apa saja, kirim aja. Ibunya baca, ibunya bilang ini skripnya bagus. Aku coba ngomong sama Fachri, tolong dong Bu, aku bilang itu. Karena dia tuh masih maju mundur. Terus pas kalau nggak salah mamahnya atau siapa ulang tahun, aku diundang sama ibunya, sama Ibu Rini. Kamu dateng deh ke ulang tahun ini, keluarga lah gitu. Ada Fachri juga, ntar kita ngomong bareng. Oke. Aku datang, Fachri shock gitu. Kamu lagi ada di sini. Kok ini orang ada di mana-mana ya, Kak asistennya. Oh, jadi gigih banget ya. Itu gigih banget. Jadi itu challenge banget ya bagi seorang casting director untuk mengejar seorang pesohor ya. Malah belum jadi pesohor, tapi dia punya karakter untuk antara mau dan nggak mau ya. Padahal sebenarnya biasanya casting director yang jual mahal ya.
Enggak juga sih Mbak, kita nggak boleh jual mahal. Kita nggak boleh jual mahal. Biasanya casting Tapi banyak director, ya yang bilang kalau casting director sombong-sombong. Aduh, aku enggak sih, puji karena Tuhan. kan, Jangan dong. Aku dulu kan, bukan aku sih ya, kalau zaman aku tuh casting director belum ada. Karena langsung produser ya? Bukan, langsung sutradara atau produser. Sutradara atau produser. Jadi ya. dulu kalau nggak salah nih guys ya, zaman aku kan tahun 87 ya. Belum lahir kali ini Sanjay. Muda Mbak. Udah ya. Saya tidak muda loh Mbak. Mungkin kita umurnya nggak terlalu jauh Mbak, cuma Ya, Mbak nggak tahu itulah. aja. Beda pekerjaan ya, beda juga vibes-nya, sehingga dia selalu awet muda karena yang dia temuin tadi ya, itu yang namanya Muda-muda. bintang-bintang ya, apa namanya sinetron, film. Jadi intinya kalau aku lihat, kalau dulu kenapa orang nggak butuh casting director? Jadi semua itu kayak dipercayakan kepada sutradara atau produser, insting sutradara atau Iya. produser. Tapi sekarang apa mungkin industrinya sudah maju sehingga harus ada ya? Mungkin Casting produser kan gitu. udah terlalu sibuk sih Mbak ya, karena Oh, kan dia oke. bukan cuma ngurusin pemilihan pemain mungkin Iya, ya, walaupun final touch pemilihan pemain itu di tangan produser pasti. Jadi kalau di MD itu kan dia juga ada kesibukan mungkin dengan yang lain-lain gitu kan. Jadi emang untuk mencari pemain, ngeplotin kalau ada judul biasanya saya dulu. Tapi emang kalau sistem saya lebih enak, biasanya aku tuh kalau setiap ada judul mau film atau maupun dulu zaman dulu masih stripping ya, Iya, mau iya. stripping mau apapun saya duduk sama sutradara dulu. Oh, Oke, ngobrol. ngobrol, maunya gimana nih? Pemainnya maunya yang gimana? Biasanya kalau main talent kan sudah ada sebutan nama lah biasanya. Kalau main talent kan emang yang bisa dijual pastinya kan. Kecuali emang kita mau cari semuanya baru. So kita Oke. casting dari awal. Tapi kalau udah menggunakan beberapa yang punya nama, biasanya dari produser sih sudah diskusi bersama. Kita selalu diskusi bersama. Oke, kayaknya peran utamanya ini sama ini. Ntar ke bawahnya kita lihat gimana. Nah itu aku ngobrol sama sutradara dulu. Maunya gimana supaya saya casting secara visi dan misi sama nih. Jangan ntar aku udah casting, aku udah pilih, ketemu dia, aku nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini. Dari nol lagi kan, jadi aku mendingan di awal kita vibes-nya sama dulu yuk. What you like, aku provide. Wow. Aku cari, dari situ kita berdua oke, kita bawalah ke produser untuk final call. Kalau dari dia oke, semua yang kita pilih oke dengan reason tertentu. Kalau dia tanya kenapa pilih si A, kenapa pilih si B, Oh, sampai ada alasannya harus ya? ya. Gitu, kenapa? Tapi sometimes sekarang produser semua juga menggunakan feeling ya. Begitu lihat kamera, kan kita presentasi semua tape-nya keluar. Semua, jadi aku presentasinya benar-benar full. Apalagi tokoh-tokoh yang baru ya. Jadi ini, Pak ini buat temennya si ini, kita buka tape-nya. Dia langsung oke. Kalau dia bilang, aku nggak terlalu suka karena gini, ada option nggak? Biasanya aku kasih pilihan. Satu karakter mungkin aku ada 2 atau 3. Dari situ kita decide bareng, oke, kita choose ini ya karena gini-gini, director juga punya suara. Tuh guys, jadi nggak mudah untuk membuat satu produksi film atau sinetron atau yang sekarang lagi lagi Betul. trending adalah web Web series, series. Nah, betul. jadi yang namanya ini profesi baru ya, casting director. Jadi juga ada namanya asisten casting director. Aku punya asisten beberapa ya. Itu untuk memudahkan produser untuk lebih yakin ya, ini akan hits atau enggak satu Betul, film ini satu ya. film. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi tugasnya casting director tuh kayak bikin family tree kali ya. Yes. Ya. Yes. Jadi itu harus benar-benar teliti. Dari sinopsis kita udah bikin tuh masuk ke, kalau film udah jelas masuk ke script. Masuk ke Kita script baca langsung. dulu, Oke. baru kalau sinetron kan ada episode 1, episode berikutnya kan. Tapi kita diskusinya kalau sinetron atau web series dari sinopsis dulu. Mau gimana nih? Kita bikin family tree, yes you're right. Iya, jadi sekarang guys ada profesi baru yang menjanjikan ya, ya bener nggak? Karena kan sekarang oke lah kita pandemi, tapi web series kan kayak booming Wah, nih ya. Booming, puji Tuhan ya. Iya kan? Maksudnya, at least lahan pekerjaan untuk semua orang masih bisa ya. Ada Betul, kru yang iya. di bawah sana, talent. Bedanya apa sekarang spesifiknya antara stripping dengan web series itu? Kalau dari saya pribadi, kalau stripping itu kan kayak ini ya Mbak, kayak apa? Industri. Ini hari sometimes scriptnya baru turun hari ini, syutingnya besok. Kadang-kadang live ya, Kadang-kadang live. Maksudnya, live taping maksudnya. yes, lebih buat casting director juga lebih pusing sebetulnya, karena sometimes Kan kok pusing kan enak, argonya kan cepet, betul, tapi cepet kan selesai. tapi kan pemain dibutuhkan setiap saat Mbak. Oh, Pemain tambahan selalu ada di setiap skrip. oh gitu. Misalnya butuh tukang apa, kan baru ada di skrip yang keluar skrip jam 12 malam, syutingnya besok pagi jam 8, jam 12 malam aku cari pemain. ampun.
siapa yang available buat Kan besok ada pagi. banyak agensi ekstra, manajemen artis. Banyak, tapi kan kita harus callingnya tengah malam, mereka masih pada bangun nggak? Oh itu resiko banget ya? Ya resiko karena callingan pagi, jadi emang kita juga standby hidupnya. Oh, Ya kalau aku sudah stres capek ya? sih mbak, aku sudah capek sih mbak, kalau nah, suruh begitu. Kalau web series hampir sama dengan film, Yes. cuma ini berseri gitu ya. Jadi kita lebih mateng. Lebih matang. Iya kan? Karena kalau web series kan between 8 sampai 10 episode. Oke. Sebelum kita syuting, 8 atau 10 episode itu udah terima. Oh udah jadi? Skenario udah jadi. Oke. Jadi aku pun ngebedahnya udah jelas gitu loh mbak. Oh karakternya begini sampai ending. Jadi secara pemilihan pemain juga aku lebih clear. Oke. Ngeplotnya aku lebih clear semuanya karena secara skenario dari awal sampai ending kita udah terima. Bukan cuma terima, kalau stripping kan sometimes Iya. lo contoh ibu gitu kan, buat aku ibu bagusan baik gitu kan, di awal baik, pas udah episode 50 jadi antagonis, kan kita jadi bingung ya, loh, kok jadi antagonis ya dia, sedangkan mukanya nggak bisa, ada kayak gitu kan pasti ada miss ya, tapi bukan berarti salah, cuma maksudnya lebih jelas kalau web series sih. Wow, tuh ya, keren ya guys. Jadi kalau kita menilik industri film, web series ataupun sinetron itu beda-beda sensasi. Beda-beda. Ini lebih secara time limit web series lebih pasti aja sih untuk orang-orang mungkin yang mungkin sibuk ya Mbak, ya untuk web series kan, Mbak aku blok 40 hari ya Mbak, jelas. Kalau stripping kan nggak tahu Mbak. Ya puji Tuhan kalau panjang, orang kan seneng ya, karena argonya jalan terus seperti yang tadi bilang. Tapi kan bisa 2 tahun, 3 tahun, kapan berhentinya? Benar. Itu kerja, boleh dibilang kerja bagi orang-orang yang benar-benar lagi produktif ya. Kalau udah sesaya tuh kayaknya disuruh stripping kayak takut sakit ya. Kalau udah sakit gimana? Masa adegan di tempat tidur ya, di rumah sakit. Tapi ada nggak sih suka duka menjadi casting director? Misalkan tiba-tiba miscasting gitu ya. Ada Mbak pasti. Soalnya kan banyak nih, ya kan yang terjadi gitu banyak. Ya. Beberapa ya banyak lah gitu ya contoh-contoh kasusnya gitu. Nah kalau bagi seorang casting director selain punya sixth sense, punya feeling yang kuat terhadap satu tokoh ini, apa sih pakem-pakemnya gitu loh supaya nggak miscasting tadi gitu. Seperti aku tadi bilang Mbak, sometimes kalau Misalkan stripping tokohnya umur berapa, tapi dia di bawah umur misalkan begitu. Itu pernah terjadi nggak? Kalau di MD puji Tuhan sih so far so good, walaupun juga kita ngomong Cinta Fitri juga Shiren started at 15. Oh iya? Waktu awal, cuman kan ada proses di mana dari dia selesai kuliah, mau kerja, jadi prosesnya maju, bukan langsung baru sampai menikah tuh mungkin dia di umur 17 sih waktu itu ya, apa 16, 17 sih kayaknya. Jadi emang ada proses secara story di awalnya berkembangnya ke depan gitu kan, bukan langsung yang di awal umur 15 apa 16 perannya jadi kantoran yang gimana, mungkin nggak seperti itu. Tapi emang ini kan industri ya Mbak, sometimes kita mau ngomong salah, nggak salah juga serba bingung ya. Karena industrinya kan terlalu cepat ya, dan terlalu banyak. Jadi emang nggak ada regulasi khusus ya untuk anak di bawah umur, ceritanya harus begini, yang tertuang dalam kontrak, atau gimana sih sebenarnya? Kalau sebelum balik lagi ke pemilihan dan ke agreement juga di awal ya, karena kan emang Cinta Laura juga start 13 or 14, perannya juga langsung kuliah kalau nggak salah. Enggak, SMA sih, masih SMA awalnya, terus kuliah. Ada proses lagi pengembangan ada proses cerita. lagi, tapi kan tetap di umur 16 kuliah kan belum sebetulnya. Tapi maksudnya ceritanya nggak merit sih, nggak merit, cuma maksudnya lebih ke unsur sedikit ke karena emang ya itu tadi aku bilang karena ini industri ya, jadi mungkin move-nya lebih fast aja. Nah balik lagi ke masing-masing siapnya di mana sih gitu. Kalau ngomong benar salah, saya nggak bisa ngomong juga sih, nggak ngerti juga ya. Itu guys, jadi memang karena emang ya kalau aku lihat gini, kalau kayak tadi si Shiren sama si Cinta Laura itu kan mungkin dapat castingnya memang masih dia umur segitu dengan cerita yang cocok. Kemudian dia jadi dewasa ya karena memang ada proses pengembangan cerita jalan. Nah ini yang kenapa aku nanya gini guys, karena yang lagi rame adalah kemarin tentang salah satu peran ya atau sinetron di mana dia berperan sebagai istri yang ada adegannya mungkin adegan di tempat tidur. Ya, mungkin hal seperti itu. Nah, sensitif. Karena kan umurnya juga mungkin ya. Jadi emang membuat netizen sedikit rame. Aku juga baca kan itu kan. Cuman emang ya jadi bingung sih karena jadi ramenya tuh lebih aja gitu ya. Jadi blunder ya. Jadi bingung gitu maksudnya.
secara anaknya mungkin dari awal sudah tahu. Oke. Mungkin ya, mungkin secara peran dia tahu emang dari awal kan langsung menikah dari anak. Jadi istri ketiga. Istri ketiga. Dari awal mungkin sudah pasti dikasih tahu. Kalau masalah agreement mungkin saya juga nggak tahu tuh antara keluarga, orang tua. Di awalnya kan pasti mengiyakan. Berarti intinya nih ya di Indonesia nih ya, kalau aku boleh simpulkan, segala kontrak film atau sinetron atau web series itu tidak ada satu pakem-pakem bahwa umur sekian memang perannya akan, nggak ada ya? Jadi bebas aja gitu ya? Lumayan bebas, tapi secara norma-norma manusia ada, selalu ada. Ada di pasalnya? Ada di pasalnya ada. Dan Mbak juga tahu lah pasti kan. Aku kalau zaman dulu soalnya beda sih kontraknya ya guys ya. Karena kalau sinetron memang bener ya, industri tiba-tiba langsung membooming. Iya. Tidak sesuai dengan ya regulasi yang ada. Jadi mau kemana nih payung hukumnya, mau yang kemana nih ya tentang ya kalau kita lihat kan memang di bawah umur kan sebetulnya ada ya undang-undang perlindungan anak betul, ya. ada. Tapi dari sisi entertainment ini sebetulnya bagaimana ya, bertanggung jawabnya kepada siapa kan? Kalau nggak ada yang melaporkan kan kadang-kadang KPI juga bingung. Mungkin nggak bingung tahu, juga ya. Tahu juga mungkin kan. Payung hukumnya yang mana gitu betul. Kan? Oh jadi kalau menurut kacamata dari Sanjay sendiri, kalau itu sampai terjadi, kesalahan dari mana tuh? Dari casting director kah? Atau dari PH-nya kah? Atau dari orang tuanya kah? Atau semua aspek? Mungkin lebih ke semua kali ya Mbak ya. Karena kan decided bareng-bareng kan dari awal kan, bukan maksudnya seorang casting director tidak bisa memutuskan sendiri untuk suatu peran apapun itu, karena kita punya sutradara, kita punya produser, maksudnya dalam segala hal itu aku diskusi. Karena saya nggak bisa bilang saya mau si A jadi peran ini, ketok palu dari saya sendiri, itu nggak mungkin, karena emang balik lagi ada sutradara di mana dia kan yang akan mengarahkan dia di lokasi secara peran cocok atau enggak, secara aktingnya juga bagaimana kan sutradara lebih tahu. Walaupun kita selalu merekomendasikan seseorang yang menurut kita cocok atau menurut kita bagus untuk di peran tersebut. Tapi pasti ada tim bareng-bareng yang menyetujui, yang termasuk approve, ada termasuk ada tim kreatif, karena tim kreatif kan lebih mengetahui secara story kan, mau dibawa kemana ke depannya. Kalau emang dia bilang salah nih, kayaknya miscast karena ya tadi kekecilan misalnya gitu, atau terlalu dewasa, atau jangan ada adegan tempat tidur ya, misalnya. Tapi nggak mungkin ya, karena ada istri ketiga ya. Kalau istri ketiga kan pasti masuk juga kan ke situ skenario ya. Akan tujuannya ke ya hubungan antara suami istri gimana. Betul. Ya. Kalau yang ini mungkin kan yang lagi ramai kemarin karena sebetulnya karena di adegan itu kali ya, mungkin ya. Adegan di tempat tidur mungkin itu tanpa itu mungkin masih acceptable kali ya. Betul. Buat aku sih ngelihatnya juga ya emang sih she's 15 gitu kan. Saya nggak tahu apakah nanti efek ke depan ke mentalnya. Kita nggak pernah tahu kan, maksudnya yang diramein itu perannya atau adegannya. Ya makanya saya juga nggak tahu. Adegan. Saya juga nggak tahu. Tapi seru banget ya. Jadi buat nih ya viewers yang nonton bahwa sebuah film itu bisa menjadi pembelajaran, ada message-nya juga. Tapi bisa juga meracuni ya. Nah, menurut kacamata seorang casting director ya, gimana caranya kalau kita tahu kan MD itu pasti langganan piala-piala ya, penghargaan ya. Tapi kan pasti ada masukan dong dari seorang casting director mengenai bagaimana tren pemain ya, wajah ya terutama ya. Wajah. Kan kalau tahun saya dulu 90-an, kalau yang Indo-Indo yang laku gitu ya. Kalau tren 2021 sebelum gini Mbak. Gimana sih jadinya? Kalau Miss Universe tuh ada loh. Trennya tahun ini Latin gitu. Nah, kalau sebetulnya kalau Indo, aku rasa di Indonesia ini nggak pernah mati sih Mbak. Gitu? Wajah Indo itu selalu ada, selalu akan ada. Dibutuhkan. Tapi wajah Indonesia asli pun kepake. Bukan kepake, maksudnya selalu ada. Karena itu kontras ya, mix yang bagus gitu. Karena justru sekarang itu kesulitan saya mencari muka Indonesia asli yang cantik ya, maksudnya kita butuh yang cantik itu agak sulit. Oh, jadi intinya ya kan zaman dulu kan maksudnya ya Tamara Bleszinski, which is so big ya. Tapi you also have Ayu Azari. Oh, yang Indonesia you have Paramita Rosadi Indonesia. Maksudnya benar. Mbak Bevena nggak Indonesia, nggak
Indo juga ya? Kategori apa ya? Orang Indo. Bali, say. Oh, jadi intinya. Jadi sebetulnya sih nggak ada kategori ya Mbak. Nggak ada Sebetulnya ya. basically kalau emang cocok suatu peran dan berhasil, unsur luck kayaknya ada juga ya Mbak. Percaya nggak Oh percaya? iya, benar-benar untung-untungan ya. Unsur Kadang-kadang luck tuh peran ada penting juga loh, Mbak. pemain sinetron atau film yang dari dulu main tapi nggak pernah booming. Sekalinya tiba-tiba ada peran yang dia just. Nah itu kembali lagi ke Cinta Laura. Kenapa pada saat ngelewatin Cinta Laura kan mungkin pada saat itu banyak ya muka-muka Indo. Tapi kenapa Cinta Laura? Tahu dia jago main dari mana? Kalau cuma sekilas Sebetulnya gitu. jago main nggak bisa dia. Di awal dia nggak bisa. Aku sekolahin acting lumayan lama, 4 bulan sampai 5 bulan. Oh jadi casting director itu nggak terima orang-orang yang udah jadi ya? Kalau sekarang gini Mbak, karena kan kita balik lagi industri, Iya, jadi iya. we need a lot of new talent. Tapi kan nggak semua itu bisa acting kan, atau mungkin banyak anak-anak Indo itu kan emang sekolahnya internasional, mereka fokusnya sama sekolah, problem little bit bahasa, gitu. Iya. Kan? Oh jadi Cinta Laura tuh emang bener gitu? Ada sedikit bahasa problem. Jadi aku pikir pas datang ke kantor, aku emang siapin acting coach. Jadi setiap hari aku latihan acting dulu sebelum akhirnya saya terjunin ke stripping. Wow. Itu waktu stripping ya. Wow, jadi keren ya. Ini pekerjaan seorang casting director itu banyak ya. Bukan hanya punya insting mencari yang bening-bening, tapi juga untuk bakatnya pun harus diasah. Harus diasah. Jadi emang saya biasanya kalau anak baru saya nggak pernah terlalu langsung nyemplungin. Apalagi kalau emang yang punya potensi bagus banget kan kita punya sistem kontrak eksklusif di MD juga ada. Mungkin zaman dulu juga ada kan. Jadi kalau emang aku rasa kayak Cinta gitu kan, oke, ini punya potensi nih, aku eksklusif dulu. Jadi kan aset buat kita kan. Udah eksklusif, baru aku siapin acting coach. Nggak sendiri, mungkin 2-3 orang bareng-bareng acting coach everyday. Baru nanti kita cemplungin ke sinetron ataupun web series ataupun apapun. Jadi keluar modal juga ya? Keluar modal juga di awal. Oh jadi casting director tuh yang pikirin ternyata banyak ya? Banyak. Sampai look Mbak. Kalau Cinta Masa? kemarin aku pikirin look. Tapi sampai sekarang sih semua gitu? jadul aku pikirin looknya masing-masing. Maksudnya aku lu duduk tuh sama. gimana? Suruh fitness gitu sampai? Iya kalau nggak suruh diet, suruh apa pasti. Oke. Terus setiap mau jalan web series kita ada fitting as per karakter kan. Itu baju, make up segala macam. Aku duduk bareng, aku lihat satu-satu. Oh iya, wow. Jadi harus ngerti fashion, Harus. ngerti bagaimana itu yang body language yang Iya. bagus. Ya. Wow. Karena kan sekarang juga trennya kan ya kalau sekarang gampang ya Mbak dengan sistem Iya. sosial media kita gampang lah untuk cari tren, cari Iya, apa maksudnya iya. Korea ini itu I mean like it's very simple compared to dulu ya. Dulu kan kita kayaknya susah. Nggak ada sosial media sebesar ini kan. Jadi ya aku duduk sama orang kostum, duduk sama semuanya. Si A mau kita looknya gimana ya? Kita bisa Google, rambutnya gini aja nih lucu. Ini coba akhirnya kita coba-coba. Jadi ada satu hari tuh tes look Wow. one by one. Wow, jadi ini keren banget ya pekerjaan dari seorang casting director. Jadi di Indonesia kayaknya setiap PH udah harus ada apa nggak sih? Apa hanya PH besar ya? Sekarang sih kayaknya semua udah ada sih Mbak. Udah harus ada. Dan ya? banyak juga casting director freelance sekarang, jadi membuat saya sangat kebantu. Karena sometimes saya ada produksi, saya meng-hire casting director freelance. Jadi mereka yang casting, jadi mereka jadi secara tidak langsung perbendaharaan talent di saya bertambah karena kan saya nggak kenal semua orang dong. Oh, Saya untuk juga networking butuh ya. networkingnya juga jadi Oke. dapat dari para casting director yang di luar sana gitu. Ini bagus tuh pas datang. Oh iya ternyata bagus ya dan saya nggak tahu dia siapa misalnya gitu kan. Oke, nih ada pertanyaan ya. Tadi aku open Q&A guys. Nah nih. Ada namanya dari Dirga Agustinus, mau nanya, adakah MD Entertainment mau kerjasama sama TV lagi? Emang udah nggak kerjasama sama TV? Enggak lagi, at the moment lagi enggak. Kenapa? Udah few years Mbak, kita cuma fokus di film. Sekarang web series, ini emang stripping, FTV sejenisnya sementara lagi tidak. Oh sementara. Udah berapa? 3-4 Bukan karena kecewa kan? Enggak juga. Oh enggak ya, business is business Iya, ya. betul. Jadi Insya intinya- Allah doain aja, semoga kita bisa kembali ya iya, kan soalnya ke ternyata TV. MD Entertainment itu kayak langganan PH yang selalu menghasilkan produksi-produksi sinetron yang di TV ya, Ya. terutama itu yang berkualitas. Puji Kayak Tuhan. apa aja sih banyak Cinta banget kan? Fitri yang besar iya. banget. Terus apa lagi? Cinta Bunga, banyak lah Mbak, banyak banget. Wow, kalau filmnya kan aku tahu ya, Ainun dan
Habibie dan Ainun, ayat-ayat cinta. Aduh, itu touching banget Touching ya. banget. Dan selalu kayaknya ngambil dari biografi orang-orang kalau yang nggak memang buku, orang-orang tertentu. iya, orang-orang tertentu ya. Jadi ini ide dari Pak Manoj kah atau? Yes, kalau itu definitely Purely, ide dari ya? Pak Manoj ya. Wow, jadi aku kenal Pak Manoj dari Pak Manoj masih imut-imut ya. Karena Pak Manoj itu by the way adalah keponakan Pak Ram. Iya. Kalau aku adalah artisnya Pak Ram. Betul. Wow, jadi ini regenerasi sudah berjalan banget ya di Sangat, MD ya. sangat. Jadi betah nih di MD ya. 18 tahun, Mbak. 18 tahun. Kenapa sih tiba-tiba kok jadinya masuknya slotnya casting director di antara yang lain gitu kan, banyak jabatan-jabatan penting juga kan di MD. Nah itu pertanyaannya ke Pak Manoj kayaknya, Mbak. Saya juga nggak tahu. Dia segitu kuat feelingnya di awal. Saya tuh bukan orang entertain, Mbak. Jadi Saya awalnya dari tekstil. Saya kerjanya. yang benar. Iya. Lah kenal sama Manoj sih gimana? Kan kita kenal sama orang India kenal. Oh iya. Dan sekolahan kita satu sekolahan juga. Oke. Dia waktu pas kebetulan dia buka PH sendiri, dia telepon, kamu lagi sibuk apa? Aku lagi kerja sama orang tua di tekstil. Interest gak bergabung di dunia entertain? Aku kan nonton, Mbak. Maksudnya nonton Bella Vista, nonton. Berarti pecinta sinetron. juga film dong. Walaupun pecinta film, Iya. tapi kalau sinetron saya tidak nonton yang reguler, tapi saya tahu. Oke. Zaman Bella Vista, Sarila, terus Paramita tuh heboh banget, Janjiku. Oh iya. Itu kan besar sekali. Tapi memang beda zaman dulu sinetron kita, wah. Bayangin guys, tayangnya cuma seminggu sekali, syutingnya setiap hari dari pagi sampai pagi. Oh my god. Sementara film, aduh. Sekarang udah industri banget kan? Jadi habis itu langsung mau ditelepon, nggak juga, awalnya sempet shock karena, casting manager, gue bilang gitu, aku langsung casting manager? Iya langsung. Loh, kan dari toko, maksudnya bukan toko bahan ya, dari tekstil, tiba-tiba ngeliat orang kan hal yang berbeda, satu benda mati. Makanya kan aku bilang feelingnya Pak Manoj terlalu strong, kuat sekali. Karena dia sampai yang, aku sempet yang, aduh aku bisa nggak ya, dan aku nggak ngerti, I told him, aku nggak kenal siapa-siapa di dunia entertain. Aku nggak tahu kalau ngomongin kaliber sekalian, itu waktu saya kenal, tahu lah gitu kan. Tapi kalau aku ingat waktu aku masuk tahun 2002, 2003, di situ tuh lagi hebohnya sinetronnya Multi ABG. Yang main tuh Mas Ayu, geng-geng itu. Dan saya nggak nonton kan, bahkan saya nggak tahu. Jadi mau buat itu gitu ya? Bukan mau buat itu, maksudnya itu pemain itu aja lagi ngetop banget itu waktu, saya nggak tahu gitu loh. Gimana apalagi mau jadi casting manager gitu. Iya kan bener. itu aja Mas Ayu siapa lu nggak tahu kasarnya ya. Maksudnya saya penonton tapi bukan yang regularly kan gitu kan. Tapi ya mungkin angkatannya angkatan Mbak Vena kali saya. Jadi saya taunya Paramita, Mbak Vena dan lain-lain. Udah akhirnya ngobrol tapi kita bantu kata dia gitu. Tapi ya keuntungannya adalah itu waktu kan company baru, Mbak. Jadi kita grow together. Dan aku dibimbing banget sama beliau dan bener-bener diajarin. Walaupun saya juga kerja keras ya, saya usaha sendiri Mbak. Maksudnya saya pas sudah masuk, saya nonton semua TV, saya nonton semua infotainment, saya beli semua majalah. Untuk tahu ini siapa. Oke. Harus tahu siapa yang bermasalah, siapa yang infotainment zaman dulu kan top sekali kan. Semua nonton. Mbak, saya tuh nongkrong di kampus-kampus loh Mbak. Nyari talent Mbak, bawa kartu nama di Trisakti, di Atmajaya tuh kalau jam-jam free, karena kan itu waktu kita belum produksi, belum banyak pekerjaan kan. Jadi aku pikir aku coba sosialisasi tentang MD deh. Aku sosialisasi dari nol sih. Jadi intinya memang nggak salah ya, karena memang semua itu harus learning by doing, ditambah juga kemauan yang keras untuk kemauan nggak bisa jadi bisa. Kemauan, kerja keras, pakai hati. Paling penting pakai hati. Passionate banget ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Asmi Hope. Mau nanya cara ikut casting gimana ya? Kalau nggak salah MD tuh bisa casting online deh? Belum sih, kita belum online, kita lagi planning ke sana. Sebetulnya tadi kan kita buka casting seminggu 2 kali, setiap Rabu dan Kamis, jam 1 sampai jam 4. Tapi dengan pandemi seperti ini, kita lagi tidak buka casting open dulu. Tapi insya Allah soon kita akan coba bisa kasih online. Sebetulnya bisa email sih, ada emailnya MD Entertainment Casting tuh ada kok. Nanti mungkin aku share. Jadi gampang ya. Jadi MD ini intinya sekarang lagi break dulu untuk di TV tapi soon. Jadi web seriesnya sekarang apa nih yang persiapan yang paling banyak banget Mbak? Ada 4 atau ada 5? Jadi intinya web series itu bisa bukan hanya tayang di Indonesia ya? Jelasin dong.
Kalau sementara kita bekerja sama dengan salah satu platform, WeTV namanya. Oke. Kita juga lagi ingin melebarkan sayap dengan yang lain pastinya. Itu emang kebetulan kan punya grupnya WeChat. Jadi emang akan ada sebagian yang tayang di China juga, tapi nggak semua, kayaknya mereka memilih deh based on their research ya pastinya ya. Wow guys, keren ya. Jadi yang namanya COVID itu tidak menurunkan kreativitas orang-orang film ya. Betul, jangan ya Mbak. Nanti kita semua nggak ada kerjaan Mbak. Bener. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mama Hali 90. Assalamualaikum Mama Vena. Boleh nggak saya kasih saran untuk semua sinetron kalau bisa dibimbing kembali ya untuk para bintang mudanya agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Bikin bangga Indonesia dengan bangkit kembali dengan karya-karya anak muda Indonesia. Amin, insya Allah. Nah, gimana tuh MD? Kan menilai kan MD boleh dibilang seperti saya bilang tadi, filmnya selalu mendapatkan udah kayak langganan ya. Puji Tuhan. Piala Citra, piala apa lagi? FFI. Piala Citra kayak enggak sih, belum sih, lebih ke kemarin tuh kan kalau sinetron kan lebih ke Panasonic Award, Panasonic Award gitu-gitu kan. Film belum ada. Film juga ada Habibie Ainun, banyak sih di Indonesian Movie Award, terus di sekarang banyak sekali ajang ini kan. Nah, kalau sinetron yang berkualitas, yang mendidik, itu gimana? MD untuk merencanakan di tahun-tahun mendatang, kan selalu harus lebih bagus lagi achievementnya kan? Kalau bagaimana mungkin kita sih semua kan ngelihat tren dan ngelihat flow ya. Kan sekarang drakor nggak mau nyaingin tuh. Drakor lagi bagus-bagus banget kan? Iya, maksudnya kan kalau kita lihat Korea tuh pasti ada kayak message-nya tuh kayak harga diri, tentang perjuangan kepahlawanan, kan ada kayak gitu-gitu. Sementara kalau kita maksudnya ibu ini adalah kenapa kok sinetron kita menjual hedon, gaya hidup mewah, terus kayak tadi istrinya ada berapa, kayak mendidik gak sih? Itu maksudnya mungkin begitu kali bahasa halusnya. Makanya balik lagi ke kita manusianya kali ya, melihatnya suatu produk seperti apa ya. Karena kan kalau ngomongin sinetron semua ada tolak ukur, rating juga penting ya kan untuk melihat performanya. Jadi emang sebelum nggak bisa dilihat satu sisi sih Mbak, karena emang banyak, kita ada rating, ada pihak stasiun TV, ada pihak produser. Jadi emang mungkin analisanya lebar banget sih kalau emang kita harus bahas ini mendidik, ini nggak mendidik, kan bingung ya Mbak, karena persepsi setiap orang kan berbeda-beda juga. Yang penting sebenarnya kalau aku sih mungkin lebih kita bikin suatu tontonan yang menghibur pastinya, karena kan juga kita pulang kerja mungkin pengen nonton TV sesuatu yang menghibur seperti drakor tadi. Tapi kan drakor bukan stripping Mbak. Stripping itu kan ya emang udah industri. Oke, jadi itu mungkin ya. Tapi nggak pingin MD bikin yang kayak drakor tapi bukan stripping, nggak mungkin. Di web series kan Mbak, kita konsepnya ke sana. Tapi kan web series kan tadi ya cuma 10 episode. Tapi kan drakor juga begitu kan. Nanti kan kita bikin season 2, season 3, season 4. Kita lihat dari season 1 ya. Jadi nanti arahnya mungkin orang jadi lari ke web series dong kalau begitu. Kalau dengan persiapan yang lebih mateng. Contoh kita lagi kemarin kan kita ngerjain satu yang My Lecture, My Husband, yang main Reza Rahadian sama Prilly. Itu season 1-nya sukses. Itu kita 9 episode kalau nggak salah. 7. Kita mau masuk season 2, bulan September syuting season 2. Jadi dari situ ya? Ya, jadi emang lebih ke jadi season. nanti trennya orang bisa lari ke web series dong kalau mau cari yang berkualitas. Kayaknya digital sih akan maju ya Mbak depannya. Dan juga tayangan-tayangan YouTube ini ya. Jadi, harus ya? dong. Kenapa tiba-tiba casting director kok aku baru sekali loh ngeliat di Indonesia ada casting director, dia kreatif banget bikin YouTube channel sendiri. Dan sekarang akhirnya di present dari MD Entertainment. Gimana tuh ceritanya? Sama kali kita ya Mbak, awalnya dari pandemi, di rumah bengong, bingung, stres, yang biasa kerja, biasa 24 jam kita kerja, berpikir, suddenly nothing to do ya puji Tuhan kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih kemampuan, kreativitas, akhirnya ya kepikiran di rumah, udah bikin YouTube iseng, tadi cuma bikin YouTube iseng personal gitu kan, sama anak-anak di rumah, dan habis itu kok kayaknya kalau aku bikin kayak konsep podcast sama artis lucu kali ya. Akhirnya cobalah kontak beberapa nama, kebetulan teman-teman kan semuanya bantu, Cinta Laura, Prilly, semuanya yang ayo Kak, oke, siapa aku ajak siapapun bintang tamu, semuanya responsnya positif. Dari situ ya udah coba. Terus sekarang ya di take over lah sama tim yang lebih profesional pastinya. Tapi kayaknya satu tujuan lah ya. Satu tujuan. Yang satu casting director, yang satu PH kan. Betul. Jadi emang ya cocok lah kalau itu akhirnya berkolaborasi. Tapi ini ya,
siapa artis cewek atau artis cowok di Indonesia yang paling favoritnya seorang Sanjay Maulani? Waduh, itu harus dong jujur dong. Itu takut loh saya jawabnya. Takut gak ditemenin lagi guys. Nah, kan boleh dong, orang gila ya. Gue kalau sama pemain ini tuh kayaknya gue klik banget gitu. Kalau klik karena mungkin di industri ini saya biasanya bukan memberikan jeda bahwa saya casting director, kamu artis. Saya selalu pola pikir dan pola approach-nya nggak seperti itu. Saya buat mereka menjadi bagian dan teman. Jadi nyaman, kita bekerja sama juga enak, kita diskusi juga enak, kita sharing juga enak. Sometimes mereka nggak cuma ngomongin sama aku pekerjaan, bisa ke personal, karena saking deketnya ya. Ya contohnya misal salah satu nama Laudia Cynthia Bella yang dari kecil kebetulan dari tahun 2003 di MD, dan koneksi saya sama dia emang deket sekali. Jadi emang sometimes personal thing, kita curhat bareng. Jadi emang sebetulnya bagaimana cara kita memposisikan diri kita juga deh. Kita juga harus tahu diri bahwa kita cuma casting director. Artis ya star, dia yang depan kamera, dia yang depan layar, dia pasti jauh lebih besar gitu kan. Kita jangan merasa bahwa lu casting director lu sombong. Apa sih yang mau disombongin, Mbak? Maksudnya kalau buat aku kita saling membutuhkan kok, saling mutual benefit. Yes, mutual benefit, saling dukung aja, saling jaga aja, saling maintain. Aku rasa lebih enak seperti itu. Ya contohnya dengan yang senior mungkin saya udah jarang ketemu, sekarang jarang bekerja sama, tapi begitu saya sekarang dengan punya YouTube, saya say hello, ngajak ketemu atau ngajak ada di YouTube aku, so far welcome. I'm so happy gitu maksudnya. Dan next time siapa tahu ada yang cocok langsung. Ya contoh dengan Desi Ratnasari gitu kan udah lama gak ketemu, dan dia sibuk banget kan dengan di partai. Aku cuman teh kangen apa kabar bla bla bla. Teh aku bikin YouTube gini bilang tamu dong, yuk. Langsung positif gitu. Kapan teh bisanya? Kamu bisa kapan? Aku ikut schedule teteh aja. Akhirnya dia datang ke kantor, ada kita kayak nostalgia lagi zaman-zaman dulu ngobrol, akhirnya masuk lah. Jadi kan silaturahmi itu penting ya Mbak. Betul. Nggak cuman kalau kita butuh ada pekerjaan, tapi sometimes in life kita nggak pernah tahu ke depan kok. Dengan adanya COVID ini, kita juga butuh support mentally, kita butuh support dalam segala hal. Walaupun dengan kondisi ini kita untuk bertemu orang banyak lebih mengkerucut kan Mbak, karena ini dengan prokes loh. Sebelumnya kita udah swab loh. Sudah swab bener. Jadi emang buat aku, ya yang penting jaga silaturahmi yang baik, memaintain, gak perlu sombong. Buat apa sih yang disombongin, gak ada gunanya juga hari gini sombong. Iya kan? Tuh guys, kenapa makanya namanya Sanjay Maulani itu boleh dibilang seorang casting director yang orang langsung ngeh gitu ya. Amin. Ini emang hebat nih Pak Manot sih ya. Jadi dia punya bukan hanya casting director, tapi dia punya PR ya. PR loh, itu jadi yang PR, susah loh. Jadi satu orang 2 job. Dan dia betah lagi ya. 18 tahun. 18 tahun itu namanya loyal ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tapi aku belum dijawab loh. Jadi siapa favorit actor and actress dari Indonesia? Pasti kan kalau casting director pasti punya lah, nggak apa-apa. Sebetulnya banyak sih Mbak. Nggak mau juga disebutin. Kenapa sih kalau disebutin takut menyakiti? Ini kan bukan karena actingnya, tapi karena ya suka aja dengan personalitinya, dengan cara kerjanya misalkan. Ya kan aku bilang tadi Mbak, banyak banget so far sekarang tuh mereka profesional kok. Semua? Rata-rata, karena dari yang senior sampai yang junior? Yes, karena mereka tahu ini udah industri kan. Kalau mungkin mereka juga ada pikiran kalau misalnya ribet atau menyusahkan nggak kepake mungkin. Karena kan balik lagi kita mulut-mulut kru, mulut-mulut di lokasi, lu jangan pakai dia ribet, itu kan nyampe kemana-mana kan nyampe kan, sekarang kan cepet banget. Iya, problem dengan jam kerja telat segala macam, maksudnya di lokasi misalnya lama, ininya lama, itu ada beberapa director juga bisa komen, aduh jangan dia dong karena dia mengganggu produksi nih. Itu gitu yang tadi diobrolin dari awal ya, antara director sama si casting director. Jadi buat aku sih sebetulnya sekarang sih puji Tuhan yang bekerja sama-sama MD dan sama aku so far so good sih Mbak. Karena aku juga kalau dibikin pusing saya nggak mau ya Mbak, capek Mbak. Maksudnya enough ya, udah kita kerjaan banyak. Terus kita harus produksi ini jagain, karena kan produksi kan jalan, ada produksi lain. Terus di sini pemainnya telat lah, nggak on time lah, sometimes hilang, handphonenya dimatiin. Aduh, kayaknya udah nggak mau dengan pusing-pusing seperti itu ya. Oke, terakhir nih Sanjay ya,
banyak banget sih sebenarnya pertanyaan, tapi kayaknya waktunya bakal habis kalau jawabin pertanyaan ya. Terakhir, ini mungkin bagi viewers ya yang tertarik dengan dunia perfilman, sinetron dan web series. Bagaimana caranya kalau tiba-tiba pingin kayak seorang Sanjay Maulani yang menjadi casting director? Apa-apa aja yang mesti dipunyai? Sebagai aku atau Modalnya. sebagai pemain yang mau masuk? Casting director. Sebagai casting director. Berat tuh Mbak pertanyaannya. Iya, apa? Kalau saya sih sebetulnya tadi aku bilang simple ya. Kalau aku sih kerja, yang penting kita kerja serius. Kita kerja, Jadi nggak perlu sekolah dong sebetulnya? Nggak ada ya sekolah casting nggak director? ada Mbak. Oh gitu? Ilmu Kalau- PR gitu? Nggak usah ya? Enggak sih sebetulnya ya. Oh, oke. Ya kalau aku sih lebih kerja lebih serius, fokus. Kita banyakin networking yang pasti. Oke. Kita banyakin baca, kita banyakin melihat, banyakin ya sekarang dengan social media gampang ya Mbak, kita bisa buka semuanya. So kita tahu who is new, siapa yang bermasalah, kita tahu semua informasi. Terus pakai hati kali ya. Kalau kerja semua pakai hati, kita juga tulus. Ya insya Allah jalan sih ya. Dan yang paling penting tadi ya, silaturahmi dengan semua pemain. Baik itu pemain kayak saya, dan juga pemain-pemain muda. Betul. Nah, untuk seorang calon-calon bintang nih, supaya dia bisa, ya itu karena hubungannya kan luas ya. Luas. Sama director mesti bagus, sama Iya. produser, sama casting director. Apa yang mesti dipunyai dari mereka? Selain wajah yang bening dan badan yang six pack. Kalau buat aku mungkin lebih ke profesional kerja ya Mbak ya. Sekarang itu kan, ya emang kita harus akuin pemain tuh banyak. Iya. Mungkin Mbak juga bingung ini siapa ya Mbak. Nggak usah Mbak, saya juga bingung Mbak. Ini yang baru-baru, ini siapa lagi ya? Ini siapa lagi gitu kan. Oke. Saking ya it's good Iya. karena di industri is berkembang. Iya. Jadi banyak banget orang mau jadi talent, banyak banget talent baru, banyak banget yang punya potensi pastinya. Jadi buat aku emang untuk bisa ada di sini dan bisa tetap memaintain your career yang pasti profesional kerja itu penting sekali dari segi memanage timing, Iya. memanage semuanya gitu kan, terus juga memaintain your look, memaintain your skin, memaintain your hair. Karena balik lagi, saya selalu suka bertanya Mbak dengan yang senior nih Mbak, kalian itu menjadi bintang dengan proses, Ya. tidak instan. Mungkin dari peran awal, mungkin Mbak dari peran apa dulu, itu kan proses pembelajaran dari awal untuk menjadi seorang bintang. Iya. Nggak mudah gitu loh. Jadi di mana kita bisa memaintain semua itu kan dengan menjaga diri juga, Iya. terus ya dengan profesionalisme juga, dan tetap harus terus belajar. Karena kalau emang kita merasa gue acting gue udah bagus, gue udah puas, ya nggak bisa, ada akan yang lebih bagus, akan ada yang lebih bagus gitu loh. Jadi emang belajar dan belajar tetap harus, karena acting itu nggak ada limitnya ya Mbak. Iya, iya. Ya kan nggak ada limit ya, karena Dan jam terbang ya. jam terbang. Karena Benar. peran itu kan banyak Mbak. Bukan cuman mukanya baik nih harus peran nangis-nangis. Iya, Enggak kok. iya, Besok benar. ada peran menjadi orang psycho, menjadi orang apa. Itu kan you have to explore. Maybe nonton film, nonton sinetron untuk menambah wawasan, Referensi ya. menambah ilmu, referensi. Jadi emang nggak gampang. Mungkin orang luar di sana enak ya jadi bintang. Bener Iya, nggak iya. Mbak? Dia Orang nggak kita tahu kan seperti behind itu. the scene Nggak ya. tahu behind the scene. Waduh. Syuting di tempat yang Iya. panas, nongkrongnya di pinggir jalan. Belum lampu-lampu guys, itu Nah. kiloan watt. Nunggunya ya kan berjam-jam, itu Iya, kan iya. proses Mood. yang worth it dan Iya. proses yang dimana kita Betul. diuji dengan Iya, kesabaran juga kesabaran. kan. Nah itu semua harus dijalanin Iya. untuk ada prosesnya menjadi desain. Jadi emang nggak boleh cepet puas deh. The moment you are cepet puas, I don't Iya. think so bisa Jadi, ada di sana. intinya harus terus belajar. Kayak saya nih guys, makanya saya bilang tadi mau dong, karena buat saya acting itu ya itu tadi ya jam terbang. Jam terbang. Meskipun saya udah ya lumayan banyak sinetron, tapi kalau kita punya peran baru kita harus preparation Betul, juga. betul. Harus ada yang namanya survei kecil-kecilan. Iya, Itulah betul. mungkin harus ada ya dalam mental kalian kalau mau jadi bintang yang tidak lekang oleh waktu. Betul, setuju. Makanya Iya aku kan? surprise, aku amazed dan happy dengan para senior yang sampai sekarang masih dicari. Oh iya. Karena kan emang kualitas mereka as a star di-maintain gitu loh. Nah terakhir banget nih ya, ada nggak impian kan kalau dunia film udah kenyang lah ya, dunia sinetron udah kenyang. Ada nggak mimpi kedepannya bagaimana dengan industri sinetron kita? Mungkin film juga ya, karena kita tahu kan banyak banget mungkin dari kru film yang harus menjalani jadi sutradara, tapi mereka bukan dari sekolah gitu. Ada nggak? Mungkin ada pendidikan
khusus untuk film. Kan sekarang universitas belum ada loh. Misalkan IKJ fakultas, ya, tapi kan tidak ada spesifik fakultas. Misalkan tentang sinematografi untuk menjadi director misalkan. Ada nggak impian untuk seperti itu nanti? Sebelum kita sempat ngobrol untuk bikin something sekolah seperti itu. Di kantor sempat kita ngobrol tuh sama Pak Mano juga. Dia udah mengeluarkan ide ini. Atau sekolah kejuruan lah gitu ya. Dia sempat mengeluarkan ide ini dulu sempat. Cuman kan emang belum terlaksana, tapi itu I think suatu ide yang sangat bagus ya Mbak untuk bisa memajukan industri ke depannya. Betul. Dan yang pasti melahirkan talent bukan cuma talent di setiap bidang. Dari segi bidang misalnya sutradara, dari segi penulis skenario, paling penting tuh. Jadi emang lebih luas lingkupnya. Kalau ada sih bagus sekali sih Mbak, bagus sekali. Jadi benar-benar pendidikan khusus untuk komunitas perfilman ya. Bagus entah banget. Beasiswa keluar negeri. Bagus banget Mbak. Aduh tuh ya guys, jadi kalau kita ngomongin tentang film itu nggak akan pernah ada habisnya. Karena dulu aku di Komisi 10. Jadi salah satu adalah passionku adalah revisi total undang-undang perfilman. Jadi kemarin aku udah ngobrol sama Yeni Rahman. Juga ngobrol sama Dede Yusuf karena penerusku sekarang Mas Dede Yusuf ya, karena sebagai wakil ketua komisi juga, dan sekarang ngobrol sama casting director. Artinya kita semangat untuk memajukan industri film dan sinetron Indonesia dan semua di dunia kreatif kita. Semuanya, dari itu kru, dari itu pokoknya behind the scene-nya orang-orang itu, karena itu kan nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan. Bukan mereka, hanya kita nggak bisa kerja tanpa mereka. Bukan hanya pemain yang cantik dan yang ganteng. Kalau yang fotografinya atau siapa namanya, itu kan banyak banget ya orang-orangnya ya. Sampai kayak bawa minuman aja kalau kita nggak ada gimana Mbak? Iya benar. Ya, kan? Jadi art director apalagi penting editor sekali. Dan lain sebagainya. Betul. Jadi kangen sama dunia film. Ayo let's do it. Itu kenapa? Film itu adalah refleksi kehidupan, bener nggak? Betul. Jadi aku sekarang bisa menyelami kayak kenapa seorang Sanjay betah di MD Entertainment, karena dia punya semacam naluri di mana pekerjaan ini bukan hanya uang dan uang ya. Betul. Tapi behind dari ini semua punya networking yang bagus, kenalan yang baik dari semua pemain-pemain film dan sinetron. Karena itu tujuannya bagus juga ya. Selain kita silaturahmi kan juga kalau kita istilahnya kayak tadi tiba-tiba pengen bikin YouTube, udah ada networkingnya, nggak dari nol ya. Itu keuntungan sih, salah satu ya. Keuntungan yang ya puji syukur berterima kasih sama semua siapapun bintang tamu itu kan yang mau selalu responsifnya positif, langsung memberikan positif, puji Tuhan. Dan kalau casting director kalau hubungannya akrab dengan pemain-pemainnya kayaknya cincai juga ya. Honor ya? Enggak juga. Bukan berarti ya. Berarti. Oh tetap aja honor segini ya. Oke deh, thank you banget thank you for ngobrolnya nih, mudah-mudahan pencerahan nih buat semua orang, khususnya milenial sekalian nonton. Bahwa kita ini bisa kerja apa aja. Yang penting profesional. Apalagi sekarang dunia sinetron, bidang sinetron di Indonesia ini lagi marak banget. Ya. So guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel, karena akan hadir lagi orang-orang film baik yang di balik layar, yang di depan layar, di samping layar, banyak banget untuk memberikan pencerahan pada kalian semua. Jadi semangat ya, semangat meskipun Covid, kita terus berkarya untuk Indonesia. Sekali lagi jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.